Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita dari waktu ke waktu ini tugas utama kita adalah ta'abbud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meningkatkan motivasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambahkan sedikit ilmu dari mutolaah kitab, meneruskan kitab Tanwirul Qulub, dan ada tambahan kitab tasawuf yang namanya Nadham Hidayatul Adzkiya. Mudah-mudahan dengan mutalaah ini nanti kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal wahdaniyatu. Yang lalu kita sudah membahas salah satu sifatnya Gusti Allah yaitu wahdaniyah, keesaan. Ini langsung diambil oleh pendiri bangsa kita sebagai dasar negara kita yang ada 5 itu. Nomor 1 adalah keesaan Tuhan, yaitu wahdaniyah, ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah. Wahdaniyah ini ada 3 hal, yaitu keesaan di dalam zat Allah, keesaan di dalam sifat Allah, keesaan di dalam af'al, perbuatan Allah. Yang lalu kita sudah membahas tentang keesaan dalam zat Allah yang dijelaskan Allah itu esa, tidak tersusun zatnya itu tuh, tidak tersusun dari ada tubuhnya, ada badannya, itu tidak. Kemudian sifatnya, Gusti Allah itu sifatnya juga tunggal, jadi tidak ganda atau tidak banyak gitu. Contohnya misalkan kekuasaan Allah itu tunggal, tidak ada kekuasaan dalam membina matahari, tidak ada kekuasaan khusus membina ini, tidak. Menguasai di mana tidak, itu tunggal yang kuasa atas segalanya. Kita bayangkan kekuasaan Allah itu mumpuni dalam mengikuti kehendak Allah. Iradah Allah itu kehendak, kudrah itu kekuasaan Allah. Itu salah satu 2 sifatnya Gusti Allah. Jadi kekuasaan Allah itu bisa mengikuti apa yang dikehendaki Gusti Allah. Contohnya misalkan Gusti Allah menghendaki membuat alam, maka kemampuannya atau kekuasaannya itu bisa
Beda dengan manusia. Nah, itu nanti bab kekuasaan khusus lebih jelas. Nah, sekarang kita akan membahas berikutnya yaitu wahdaniyah dalam hal perilaku. Ini sangat dalam, nanti mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Allahumma amin. Wa wahdaniyatu fil af'ali, wahdaniyah kaisaan fil af'ali dalam penggaweane Gusti Allah bi makna annahu kelawan makna annahu sak temene Gusti Allah wa ya Allah al khaliqu zat kang dadiaken bil ikhtiyari kelawan ikhtiar, kelawan kehendaki, kelawan pilihane. Jadi enggak ada keterpaksaan, enggak ada yang mencegah, enggak ada yang menyuruh gitu. Likulli mungkinin kelawan saben-saben barang kang mungkin yabrizu kang napa menika nglahirake sapa Allah ilal wujudi maring wujud zatan ing dalam zate kanat anane wujud au sifatan utawa sifat au fi'lan utawa fi'il. Dados wahdaniyate Gusti Allah dalam hal kekuasaan, dalam hal perbuatan niku utamanya ya menciptakan yang tidak ada keterpaksaan. Gak ono sing maksa, gak ono sing nyegah niku mboten enten, tidak ada. Yang itu memunculkan wujudnya. Baik wujud yang dikehendaki apa yang akan diwujudkan maupun menjadi bukti wujudnya Gusti Allah dengan wahdaniyah keesaan dalam membangun atau membuat atau berbuat niku. Lho niki lho. Enten terusane niki luwih detail niki. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala, wallahu utai Gusti Allah khalaqakum iku ndadekaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh wa malan barang tak maluna kang agawe sira kabeh. Gusti Allah itu menjadikan kita dan menjadikan apa saja yang kita bisa berbuat. Nah, ini kira di dalam. Jadi apa saja yang kita bisa berbuat itu bukan kepandaian kita, bukan kemampuan kita. Potensi yang kita bisa lakukan untuk melakukan sesuatu itu juga dari Allah. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan pohon, tapi juga menciptakan keistimewaan pohon, kebisaan naik pohon, bisa berbunga, bisa berbuah, bisa tumbuh ke atas, itu kehendak Allah. Jangan dikira pohon itu bergerak ke atas, bergerak ke arah matahari itu urusannya dia sendiri, itu kehendak Allah. Seperti kita juga diberi kemampuan untuk berpikir, diberi kemampuan untuk sehat, diberi potensi untuk bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa banyak hal. Makanya kalau kita berpikir mensyukuri nikmat itu nggak akan ada habisnya. Kalau kita mencoba menghitung nikmatnya Tuhan nggak akan mampu. Sistem kalkulasi nopo mawon, sistem perhitungan apa saja yang dibuat oleh manusia tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah terhadap kita. Supaya bisa mengilustrasikan posisi sakmunake itu. Mari kita bayangkan, Gusti Allah memberikan kenikmatan kita tanpa minta itu diberi hidup. Dalam hidup itu ada kesehatan. Dalam kesehatan itu artinya kalau sehat kita seperti ini, kita bebas dari sejuta penyakit. Gitu. Satu penyakit bisa diterinci dan menjadi berjuta penyakit yang lain loh. Dereng kecerdasan, kesadaran kita diberi kemampuan oleh Allah bisa sadar, bisa memikirkan. Memikir itu kemampuannya luar biasa. Bisa melogikakan, salah satunya contoh matematika mawon nggih, salah satu contoh logika matematika kita diberi kemampuan untuk menghitung. Misalkan salah satu prinsip matematika aritmatika itu kan ada penjumlahan. Dadakne ilmu kemampuan logika dalam penjumlahan ditarik oleh Gusti Allah.
pun mboten saged jual beli kita. Bayangkan, padahal itu salah satu keistimewaan dalam akal. Akal itu dalam kehidupan itu diberi Gusti Allah. Masya Allah. Mboten mungkin kita menghitung nikmati Gusti Allah. Contoh malih sing pun satu hal mawon sing tak terhingga nggih, sampai mboten saged dihitung. Kula panjenengan kita semua diberi nikmat bisa melihat. Bisa melihat satu objek niki lho, ini kan satu kenikmatan. Objek ini digerakkan begini satu kenikmatan lagi. Lah, potensi untuk berupa bergerakan ini jumlahnya tak terhingga. Ngeten kan di jumlah satu objek mawon niku pun tak terhingga. Beda perubahannya nih lo tak terhingga. Belum objek yang lain juga belum. Waduh, masya Allah tak terhingga. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah niku mboten mungkin bisa menghitung. Makanya kalau nanti matur saya bilang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan terhadap orang yang memuji. Terus enten terusane, Rabbana lakal hamdu ya Allah, du pangeran kula untuk panjenengan hamdu pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, pujian dari semua kebak-kebaknya langit dan kebak-kebaknya bumi. Langit niku saintifik dereng saged belum bisa mendefinisikan mana ujungnya langit. Jadi setiap titik di dalam dimensi ruang, di dalam alam ruang niki bersyukur memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu titik pun yang tidak seharusnya memuji pada Allah karena itu diciptakan oleh Allah. Niku baru alam ruang. Wa mil umasyita lan ngebak-ngebai segala sesuatu yang kau telah kehendaki. Itu artinya menyentuh pada alam waktu. Wa min syai'in ba'du, yang kau telah ciptakan, telah kehendaki itu yang sudah lewat. Mulai waktu diciptakan nol ngantos sakniki sampai sekarang itu loh. Kapan mulainya kita juga tidak tahu, mendefinisikan kapan mulainya kita juga tidak tahu. Tak terhingga. Min syai'in ba'du, dan setelah ini, nah setelah ini kapan akhirnya? Enggak ada akhir. Wong akhir kehidupan dunia ini kan kiamat. Mungkin setelah kiamat kan ganti kehidupan akhirat. Enggak ada akhir di akhirat niku, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala swarga niku abadi. Dan terus di dalam dimensi ruang dan dimensi ruang itu bersyukur pada Allah tak terhingga. Nikmat Allah luar biasa. Lu ngeten niki lho. Kemampuan kita bisa menghitung, kita bisa berbuat apa-apa itu dari Allah yang esa, yang tunggal. Tidak ada selain Allah yang mampu membuat seperti itu. Luar biasa. Ya, teniki beginian inilah tujuannya kita berilmu itu untuk menguatkan motivasi kita supaya berta'abbud, beribadah kepada Allah. Sampai engkin nyawone kula panjenengan, nyawa kita semua itu diambil oleh Allah. Mboten enten batasnya kita mencari ilmu itu. Nah, enten sing langkung jelimet malih niki nggih. Dados selama ini mungkin kita hanya memahami yang bikinan Allah itu wis. Allah nggawe bumi wis terus digledakno ngoten mboten. Allah nggawe menungso tujarno sakarepe dhewe mboten. Tetap diatur, diberi kemampuan, diberi segala sesuatu ujian itu semuanya Gusti Allah. Itulah yang menyertainya nggih. La yusarikuna fi dzalika syai'un. Syai'uma, tidak ada yang bisa menyekutui, bisa menyertai, bisa menyamai di dalam kemampuan Allah, keesaan zat, keesaan perbuatan Allah itu untuk berbuat seperti itu enggak ada. Kapasitas Tuhan, kemampuan Tuhan ya seperti itu. Kalau kita uber gitu nggak mungkin logika kita mampu untuk menguber seperti apa, untuk mengejar seperti apa sih kekuasaan Allah. Nggak akan mampu. Begitu juga zatnya, begitu juga sebenarnya sifatnya. Cuman yang diperkenalkan Gusti Allah
manusia untuk makrifat, untuk mengetahui Gusti Allah dalam rangka supaya ibadahnya itu kuat, yang ditunjukkan itu hanya sebagian dari sifat Allah. Lengkap, kalau kita sudah lengkap membahas sifat Allah, silakan membahas Asmaul Husna. Itu saja, nanti di akhirat kita akan tambah bagaimana mengenal Allah. Masya Allah. Bon. Contohnya ini fasamsu mengkotai serengi wal qamar rembulan wal kawakibu lan lintang wal ma'ulan banyu waktu robulan debu wal hawa ulan hawan narulan api napa niku neraka la ta'thiru iku lan nglabeti iku maujud lah kedue apa kabeh niku fi syaina dalam suci masing barang qorinuha kang barengi apa maha ing segala sesuatu sing diciptakan itu. Jadi sebenarnya yang membarengi apa yang telah diciptakan Gusti Allah itu ya ciptaan Allah. Jangan dikira itu karepe srengenge dhewe, karepe bulan dhewe iso muter-muter gitu. Jangan dikira itu karepe kehendak ke bulan sendiri. Itu kehendaknya Allah. Luar biasa. Apa saja yang diciptakan Allah itu mengandung makna sirriyah yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Ali itu pernah ditawari malaikat supaya lebih kuat keimanannya, saya tunjukkan kerajaan Allah yang di alam malakut. Apa jawab Sayyidina Ali? Tidak perlu. Saya sudah cukup, setiap mata saya buka melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu itu sudah takjub. Ya napa nyamuk ngono kok iso miber niku lho. Itu kan sudah merupakan suatu keajaiban luar biasa. Manusia nggak akan mampu memikirkan ya opo nyamuk sakmono kok iso miber. Niku kehendake Gusti Allah. Setiap kita melihat apa saja, ndelok niki lho, banyu niki lho. Banyu kok iso mili lho sapa sing ngongkon. Banyu kok iso teles niki sapa sing ngongkon. Niku hidayah saking Allah. Jawab Sayyidina Ali niku ngoten. Setiap apa yang dilihat, setiap apa yang dipikirkan itu sudah merupakan keajaiban dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Pancen nggih leres. Orang itu kalau mau menggunakan pikirannya pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sanate Kanjeng Nabi pokoknya mikiro, ngoten. Berilah kebebasan manusia itu untuk berpikir ketika diminta persyaratan kaum tiang Mekah balik ke Mekah niku lho. Silakan bebaskan berpikir. Kalau bebas berpikir pasti notok, seketika notok pasti kepada Tuhan. Sekarang saja orang alim muhulet gak gelem ngakoni pangeran kan masih kata tiang ateis ngakoni pangeran. Sajane saintifik niku teknologi niku kalau mentok niku balik itu ilmu sains. Ilmu dasar sains. Ilmu dasar mentok balik itu filsafat. Filsafat mentok balik itu agama pun. Niku rutane Pak Menteri sakniki niku lho nate ngirengaken kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi kemampuan berpikir manusia itu terbatas. Enggak bisa. Mau enggak mau sakniki nang donya itu dunia itu kan kalau ada kementokan balik ke hukum universal. Kados HAM niku hak asasi manusia. Tidak mau langsung mengakui Tuhan itu tidak mau. Niku lah setan niku mengasai. Paham. Wala ta'thiru lit-ta'ami lan orang labeti iku maujud lit-ta'ami maring panganan fisab ing darmar. Niki sangat mendalam niki. Wala lisakini lan ora kedue lading fil qat'in dalam landepe ngetok wanah widalik. Jangan dikira kalau makanan itu langsung berhubungan dengan kenyang. Bukan. Makanan sendiri, kenyang sendiri. Umumnya orang geni api nggarai panas. Jangan dikira begitu. Api sendiri, panas sendiri. Contohnya cukup satu saja. Nabi Ibrahim dibakar tidak kepanasan.
Itu membuktikan bahwa antara panas dan api itu tidak ada hubungannya. Meskipun dibakar bulat-bulat, kalau Gusti Allah tidak menghendaki api itu panas, ya tidak panas. Panas itu kan rasa seseorang. Orang tidur bersama jejer niku lho. Satu mimpi budal gak karuan seneng, satu mimpi gak enakan. Padahal turunnya jejer. Alamnya bisa beda, rasa itu beda. Jangan dikira setiap makan itu menghasilkan kenyang, tidak. Jangan dikira setiap orang itu dilahirkan dari bapak ibu, tidak. Memang contohnya hanya satu saja. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa diciptakan tanpa bapak, hanya dengan ibu. Siti Hawa diciptakan tanpa ibu, hanya dengan bapak. Kan mungkin contoh sing aneh-aneh kan namun tugas-tugas tunggal. Tapi yang saharagadak niki, ini saat niki jumlahnya hampir pun liwat 8 miliar niki semuanya dari bapak, dari ibu. Lu itu loh yang jarang difahami orang. Itu ilmu hakikat. Jadi jangan dikira yang membuat cerdas itu IQ kita, tidak. Yang membuat pinter, faham, cerdas itu pemberian Gusti Allah. Cuman sababiahnya niki enten logikanya. Lho niki punjere. Enten sunnatullah, enten kudratillah. Sunnatullah niku sing saged dilogikakan, sing saged difahami logika. Kudratillah niku termasuk juga yang tidak bisa dilogikakan. Jadi tenggone kudratillah, tenggone kekuasaan Gusti Allah niku enten sunnatullah, ada sunnatullah. Saya sering mencontohkan kudratillah niku peluangnya tak terhingga. Nah, nek sunnatullah niku hanya satu alur saja. Mangan garai wareg, ngoten niku sunnatullah. Dari atas jatuh ke bawah. Nah, nek Gusti Allah menghendaki niki jatuh ke sana kan tak terhingga. Nek Gusti Allah menghendaki saged mawon. Tapi menurut logika yang dipelajari manusia, ini jatuh pasti tegak lurus pada pusat massa bumi. Ngoten. Jatuh sunatullah itu bagian dari kudratillah. Itu intinya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu niki hanya yang sunatullah saja. Mungkin bagi orang-orang tasawuf tertentu sudah bisa nyerempet-nyerempet yang kudratillah. Yang tidak masuk akal sudah bisa diiyakan, bisa difahami. Niki sing dimaksudkan wala ta'silu ta'ami fi sab'i wala lisakini fil qat'i wa nahwi dzalik. Jadi enggak ada hubungannya, enggak nglabeti antara sebab dan akibat. Iku nek sunnatullah pancen iya, tapi yang kudratillah tidak. Tergantung Gusti Allah. Sekian banyak orang enggak pernah makan tapi kenyang terus. Atau kebalikannya. Sekian banyak orang makan terus enggak kenyang-kenyang. Wasi-wasi dipangan. Napa mawon wis semen-semen. Korupsi itu kan dipangan itu terus enggak kenyang-kenyang. Ngoten niku lho. Masyaallah, ngapunten nggih. Seneng kula. Ilmu niku wis saestu. Dibeto niku mboten mrongkol. Nek mboten saged niku tolak-tole. Wa min hadzal qubaili al-af'ali. Lan saking ikilah arah-arai perantara perbuatan al-ikhtiyariyati kang bangsa pilihan. Arah pembahasan perbuatan sifat wahdaniyah Gusti Allah sing membahas perbuatan Gusti Allah sing karaktere niku ikhtiar, boten terpaksa. Niku terus pundi? Fa innaha mongko satemene niki makhlukatun iku den dadekaken lillahi maring Gusti Allah lalil abdi ora kanggo kawula. Kemampuan begini kan ini kehendaki Gusti Allah. Dan memang karakternya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah
yang tidak diperuntukkan untuk makhluk. Makhluk niku terbatas. Nggih. Kadang enten sing istimewa kan nggih diparingi Gusti Allah, kados Nabi diberi mukjizat. Napa niku para aulia diparingi karomah, keanehan-keanehan niku nggih kehendake Gusti Allah, mboten kok kapasitasé menungso ngono mboten. Tapi menungso niki saged nyuwun, menungso ini bisa minta kepada Allah. Ya Allah, bumi niki lho beto mriko, ngoten niku sekarang mawon. Kita. Tapi donga niku enten sing golongan tamani, enten golongan taroji. Sing tamani niku sing mohal, saged kayak cebol munggayah bulan ngono lho. Nek taroji niku secara logika niku mungkin. Sing memungkinkan bisa tercapai namanya taroji. Terus alhasil angsal mawon meskipun tamani ya angsal mawon kita berdoa tapi tahu diri. Mosok menungso biasa kados kita kok njaluk bulan iku bisa terpecah terbelah ngoten nggih. Mboten ukuran kita, dan ukuran Nabi mawon saged mawon. Nggih, pun. Aujadaha mujudakene Allah ha ing kabeh niku Subhanahu bi qudratihi masuci Gusti Allah bi qudratihi kelawan kekuasaan Gusti Allah inda muqaranati qadrihi nalikane oleh barengakene kekuasaan Gusti Allah qudratil abdi maring kekuasaane maring kemampuane kawula laha maring lakon iku. Tapi kalau Gusti Allah menghendaki ya enggak ada yang susah. Ada orang yang biasanya logikanya itu gak bisa begitu kok ujuk-ujuk bisa begitu. Nah, misalkan nih, ini nggih mungkin mawon Gusti Allah yang menghendaki. Falaisa lil abdi fiha ta'thirun. Monggo ora ono fiha ing dalam kelakuan ngono mau apa ta'thirun labiti kan kawula itu enggak ada. Selain Gusti Allah tidak ada kapasitas yang bisa menyamai Gusti Allah. Ngoten nggih. Wa inna malahu al-kasbu yang mungkin lahu kedua abdu al-kasbu utawa penggawe wa huwa utawi ya kasbu muqarinatul qudratil hadisati iku bebarengane kekuasaan hadisati kan anyar teko wa masahibatiha lan wong kang anduweni apa niki kemampuan lil qudrati lil makduri maring sesuatu sing digawe indal pos dinalikane nejo ilahi maring napa niki sing dikendhake maring keinginane fayahluku nggih menjelasaken manungsa bisa berbuat sesuatu niku nggih karena keinginane kehendaki Gusti Allah yang mengikuti keinginane manusia niku lho tempate innallaha la yughayyiru ma biqaumin niku ngoten ada bagian kecil yang Gusti Allah itu memberikan peluang manusia itu bisa ngerubah. Itu bagian kecil mawon. Terus niku mboten bertentangan. Ngoten. Pun. Wa inna malahu al-kasbu pun niku nggih. Fa yahluqullahu ta'ala al-fi'la inda dalika kama jarat al-adatu bi ijatihi ta'ala al-musabbibu inda wujudi sababi. Terus sing dadosaken sebab musabab niku nggih Gusti Allah. Panas sing maringi panas, sing maringi ndamel sumber panas matahari niku nggih Gusti Allah. Panas matahari mengenai atmosfer niki dadi anget. Atmosfer niki anget maka akan mengakibatkan penurunan tekanan. Tekanane hawa niki lho menjadi turun. Sehingga sekitar area sing boten kesinar yang tidak kesinaran matahari itu berperan bertekanan lebih besar. Sehingga tekanan yang besar itu akan menuju ke tekanan yang lebih kecil. Itulah udara, itulah angin. Makanya angin itu rasanya selalu semeriwing, selalu seger. Soalnya langkung adem, soalnya lebih dingin. Udara dari sana mengalir ke sini
itu pasti mengalir pada tekanan yang lebih kecil. Lah udara yang hangat itu berstatus tekanannya kecil. Lho ngoten-ngoten niku sebab akibat ngoten niku nggih pangeran sing nyiptakno. Manusia saja baru menemukan oh gitu to rutenya. Ditemukannya nggih akhir-akhir ilmu pengetahuan dipelajari niki. Ah begitulah contohnya nih Bapak. Jadi sebab musabab niku Gusti Allah. Kami antara bihasabi dhahiri annan naro hiya al muharraqatu. Ada niki aku singgung. Kayak sebab geni itu ndadekno panas. Niku Gusti Allah yang menjadikan sebab musabab secara logika niku sing kula matur saya menyampaikan tadi sunnatullah. Kalau Gusti Allah tidak menjadikan itu panas nggih sak mawon gitu bisa saja. Wa hina idin nanti kalau ngono fasawabu bimahdi fi'lihi ta'ala. Begitu juga nanti Gusti Allah memberikan pahala itu murni sebenarnya nggih. Murni karena fadilahnya Gusti Allah. Bukan karena rahmannya Gusti Allah, bukan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu hanya ujian saja. Kowe dikongkon awak dhewe dikongkon takwa terus dihadiahi. Nggih pancen logikane niku ngoten. Sababiyahe pancen karena bertakwa terus dihadiahi swarga. Pancen iya. Tapi hakikatnya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak. Ora kok sebab itu terus mutlak otomatis diberi swarga. Tidak. Surga itu ya karena rahmat Allah. Mari kita bayangkan nggih sing masuk akal ngoten. Kan ada cerita yang sangat mutawatir, sangat sering kita dengarkan. Ada seorang pelacur hanya memberi minum anjing menjadi penyebab masuk surga. Napa niku seimbang, mboten blas. Jasa memberikan minum anjing itu kalau dirupiahkan masa enten 50.000 kakean niku. 5.000 wis seneng iku. Kok ndadekno di lebono swarga kali Gusti Allah niku mosok seimbang. Terus niku saking kecile penyebab napa niku mendet toya niku saking kecilnya penyebab itu maka bisa dikatakan murni rahmat Allah. Gusti Allah paring swarga niku hakikatnya nggih murni sebab rahmate Gusti Allah. Kita semua misalkan rajin ibadah selama 62 tahun. Mulai balik nggih. Baliknya 14 tahun niku dikurangi 40 sekian tahun teman-teman nggih. Misalnya niku rutin enggak tahu maksiat, ta'abbud semua dalam waktu ungkul niku. Oke, terus diganjar oleh Gusti Allah tem akhirat. Tem swarga. Tem swarga niku lho satuane mboten ribuan tahun tok. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, ini satuannya ini misalnya triliun tahun, 1 triliun tahun, 2 triliun tahun, sampai ini kebutuhan itu atasnya. Nah umur sing hanya 40 tahun, terus dibalas Gusti Allah sampai triliunan tahun, sing nanti kebutuhan itu enggak ada batasnya, itu kan kebutuhan seimbang. Jadi ganjaran Gusti Allah itu hakikatnya loh, niki ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itu bukan karena perbuatan kita. Memang logikanya sebab musababnya nggih. Tapi itu logika kalau dibanding ya sangat kecil sekali. Masa 1 titik tik ndadekno sakmene gedene kan mboten mungkin. Nah, contoh malih niki nggih setunggal malih. Wal iqabu bimahdi adlihi. Siksane Gusti Allah tuh mboten sebab bendune Gusti Allah. Mboten sebab muring-muringi Gusti Allah terus disiksa tiyang somben masih atau tiyang munafik tiyang kafir. La yas'alu Rabbana amma yaf'al wa nahnu mas'ul. Dan terus iqab niku, siksa niku karena keadilane Gusti Allah. Kan kita hidup di dunia ini sudah diberi aturan. Nah, aturan ini harus dijaga, harus ditegakkan supaya adil. Wong sing iki dadekno ngene, wong sing nurut di swarga, sing gak nurut ditegakkan keadilan ya di neraka. Ngoten. Jadi
bimahdi adlihi, dengan murni keadilannya Gusti Allah, la yus'alu raden takoni Rabbuna saha pengiran kita amma saing barang yaf'alu kang agawe sorop wanan mas'ulun ta ingsun kita wong kang takon. Li ana usat men Gusti Allah inama iku angin mestine ya tasarrufum merentahi sapa Gusti Allah fi mulki dalam kerajaan Gusti Allah. Niki menjelaskan wong sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini kan sudah dijelaskan ada aturan. Siapa yang mau nurut ya monggo, yang enggak mau nurut ya silakan. Nah, itu kan diadili. Niku kan keadilan. Sak temene tiyang niku kan bebas. La ikraha fiddin niku nggih bebas. Ping nglakoni nggih monggo, gak nglakoni nggih monggo, tapi aturannya jelas. Maling dicekel dihukumi. Nah, siapa sing gelem maling ya silakan, nanti konsekuensinya dicekel dihukumi. Nek konangan, nek konangan nggih tempat akhirat malah lebih berat. Dan terus tiyang sing nglakoni dosa enak dihukumi teng donya ora diringan. Nyolong-nyelempit gak sampai dihukumi, mungkin tempat akhirat malah berat niku. Dados sing sae ngoten nggih, wong ketiban nyolong nggih, ngaku Pak polisi kula nyolong. Langkung enak niku. Mungkin hukuman tenggone akhirat malah langkung ringan. Niku nek purun jujur. Nek purun pun niki tambahan saking Tanwirul Qulub. Kita akan menambahkan sedikit nggih napa niki ilmu tentang tasawuf niki menarik niki insyaallah. Sedanten ilmu niku nggih menarik. Semua ilmu itu kalau didetailkan sangat menarik dan semakin dalam semakin luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang lalu kita sudah membahas bahwa ilmu thariqat itu adalah didefinisikan contohnya saja. Jatuh sing disebut ilmu thariqah itu adalah di dalamnya ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Seperti ilmu Islam, di dalamnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Seperti haji, di dalamnya ada haji, ada umroh. Nah, ini lho keanehan aturan nomenklatur ilmiah niku ngoten. Memang rada spesifik, rada aneh. Nah, terus sudah diberikan contoh bahwa yang disebut thariqah itu diawali dengan syariah. Syariah itu ibarat perahu. Fasariatun kasafinatin wa thariqatun, thariqat itu kal bahri seperti laut. Tsumma haqiqatun, hakikat itu seperti mutiara yang ada di dalam laut. Jadi nek pengin nempuh nyupuk mutiara itu hasil tasawuf, hasil thariqat itu ya kudu duwe, harus punya safinah, harus punya perahu dan harus berlayar ke tengah. Setelah di tengah berani nyelam, berani diving napa niku menyelam dan merenang. Itu thariqatnya niku, suluknya niku. Menambahi setelah melakukan syariat ditambahi dengan suluk, maksudnya melampaui, menjalani. Suluk niku salik niku tiyang yang menjalani menuju ke hakikat, menuju mengambil durrah, mengambil mutiara di dasar laut. Logikane ngoten. Kiai Musannaf yang mengarang kitab niku ndamel perumpamaan ngoten. Terusane ngeten saniki. Fasariatun ahdun bitinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun ahdun bi ahwatakal wara' wa azimatun kariyadatin mutabattila wa haqiqatun liwusulihi lil maqsadi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Niki masing-masing nadom, masing-masing syair niku menjelaskan syariat niku napa, thariqat niku napa, hakikat niku napa.
Fasariatun mongko utawi dalan atau disebut syariat ahdun iku ngalap bidinil khaliqi maring agamane Gusti Allah. Mengambil jalan agamane Gusti Allah. Jalan hidup niki lho guidance-nya sing mengarahkan niki nggih agamane Gusti Allah. Niku syariat. Wa qiyamuhu lan oleh jumenengi salik setelah mengambil jalan agama Islam terus istiqomah menjalani keislamannya bil amri kelawan nglakoni perintah wan nahi dan cegah injala kang wis pertelo. Perintahnya akan jelas, cegahnya Gusti Allah jelas dan diistiqomahi menjalankan perintah menjauhi cegah. Itulah namanya syariat. Kalau mau salik, mau menjadi orang yang menuju ke Allah thariqah, ya harus itu. Terus jadi nggak ada orang tasawuf kok nggak sholat, itu nggak ada, alah pol itu. Sebab nggak ada satu orang pun yang dibebaskan sholat, mati pun itu nggak sholat, tapi disolati. Berarti kan terkait dengan sholat, terhubung oleh sholat. Nek urip niku sholat, nek mati disolati pun milih. Nek pengen disolati nggih pecah. Kayak kalau guyon tapi bener. Awak dhewe semakin tua, semakin suwe kan semakin tua, semakin napa itu rambut putih, meripat boten terang. Lho niku wis karaktere sifat-sifatnya orang urip. Sing dikersakna Gusti Allah ngoten niku pun dibantah. Kalau tidak mau begitu ya ada pilihannya. Apa itu? Mati muda. Mati muda lah mboten mengalami rambut putih barang. Purun ngoten ta? Nggih monggo. Kados niki mau. Selagi hidup ya harus melakukan syariat. Contohnya paling utama niku salat. Insya Allah nih sholat tiyang niku sae, yang lain niku ikut. Insya Allah nih keimanan nih tiyang niku sae, imane niku Gusti Allah, iman yang lain niku lo ikut, ngoten. Jadi punjering ilmu aqaid niku iman nggone Gusti Allah, ingkang wa malaikatahu wa kutubihi rusuli niku katut sebuah. Nah, syariat nglakoni pekerjaan niku benggole niku sholat. Nggih nek salat oke, zakat ikut oke, haji nggih oke, sedekah oke, kados sedanten. Nek mboten percaya wong niku aturane pangeran, mosok mboten percaya. Pon. Nah, inilah definisi dari syariat. Pon. Sakniki definisi thariqat seperti. Jadi setelah melakukan aturan Gusti Allah dengan rigid baru kita mulai mengambah, mulai salik, mulai menuju kepada bagaimana sih kita mencari hakikat itu. Wa thariqatun utai dalan ahdun sing disebut thariqat, ahdun iku ngalap bi ahwato kelawan ngati-ngati kalwaroi koyok sifat wirai. Setelah syariat kita lakukan, kita hati-hati. Perbuatan kita hati-hati, ucapan kita hati-hati. Sikap niki lho kita hati-hati sekali. Jangankan yang haram, yang syubhat saja kita hindari. Tiang wirai niku ngonten, ihtiyat niku ngonten. Omong sak ngomong nggih, jangan sampai menjinggung orang, jangan sampai menyakiti orang. Apalagi fisik menjiwit, membacok, membunuh, ngebom, wis naudzubillah. Ngoten. Niku hakikat niku ngoten. Hati-hati urip niku mboten serampangan. Mboten glundung semprong ngoten mboten. Wong aku syariat wis enake, mboten. Ada aturannya. Saya biasa memberikan contoh yang sangat ekstrim. Syariat nutup aurat dan yang jaler itu kan sholat sarung tok niku pun sah. Pokoknya diblebetaken ndure udel terus ngisore dengkul, sah niku sama sholat. Tapi mosok ngono wong thariqah dapurane ngoten itu sepundi. Wong madhep dosen mawon mboten wani ngoten niku.
Mlebu rektorat nggih sandaran nggih mboten asal ya. Kaosan nggak boleh, mosok sembayang ngono carane. Yang penting saya terus menggarisbawahi, mari kita secara jujur kita rasakan. Rasane sholat lengkap pakaian dengan sholat sing compang-camping, sholat nggih singlet saja ya apa rasane? Pasti beda niku. Lho nek wis beda bisa merasakan, bersyukurlah. Inilah tingkatan etika terhadap Allah, tingkatan akhlak kita terhadap Allah. Mari kita tingkatkan. Enten hadis pancen mboten patek terkenal, tapi kan enten perawi ini. Imam Dailami kalian Imam Daruqutni niku mengatakan sholat gawe surban, kayak surban itu 70 kali lipat. Lipatannya. Sholat terus diawali siwakan niku nggih 70 kali lipat. Lho, mesti ini wong sing nuju thariqat niku nggih mikiraken ngoten-ngoten niku. Ikhtiyat. Tidak hanya yang wajib dan haram ditinggal saja. Tok itu tak dilakoni, wajib dilakoni, haram ditinggal mboten. Tidak cukup itu. Yang sunnah digrebek kabeh, yang fadilah keutamaan-keutamaan dirayuk kabeh supaya gemuk. Itulah karakter orang thariqah. Yang tidak boleh juga tidak yang haram saja, yang makruh juga dijauhi, yang mulghah niku nggih dijauhi. Mulghah niku apa? Enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan niku pasti muncul kejelekan. Minimal kan sia-siakan waktu. Loh, aku 2 jam gak lapo-lapo. Lho ngoten mestine. Padahal mestine 2 jam itu digunakan untuk zikir soleh wakeh. Jadi nggih buka TikTok kayak. Kadang kula nggih ngoten. Loh, 1/2 jam. Kula kadang nek matur mucal, matur ngaos enten kemriko nggih rehat kula niku buka ngoten niku tapi saya enten selawatan enten Mekah bareng ngoten niku. Lu semua menit, 60 menit, 90 ngoten. Pengen kurang mau. Tapi kula batasi, Masya Allah. Stop yang lain ngoten. Kadang kula terus ganti pakaian, ganti kaos, nek topi itu menjaba, wah iki dinas luar kata istri kula kan. Napa mbataki rumput, ngresik-resik menjaba. Nek jero gitu kok ngresik-resik njero ngoten. Jelas nggih Bapak Ibu ingkang kawula hormati nggih, nikulah thariqat. Disambungaken meskipun sampun tet niku nggih. Wa azimatun karyadotin mutabattila lan kaya ngenak-ngenaki ngino-ngino karepe nafsu, menghina kehendak nafsu. Mari mangan wis wareg diterusno maneh. Lho itu pun mboten wiraki. Wis kerasa wareg nggih semari. Nek diterusno niku nafsu. Makanya ada nafsu makan dengan selera makan. Batasnya nggih rasa wareg niku. Jadi jangan mudah nuruti nafsu. Niku salah satu karakter tiyang thariqah. Salah satu contoh ikhtiyat niku. Terus napa malih niki? Karyadotin kok riyadoh. Memperbanyak amalan-amalan fadilah, niku riyadoh. Amalan-amalan sunnah ditambahi. Bapak Ibu mohon maaf nggih. Kalau bisa ya saya juga. Mari kita cari amal yang tidak ada yang lain tahu kecuali diri kita. Mari kita cari itu. Niku sing aneh panjenengan. Umum tiyang niku beramal nek ketok wong kan seneng ngoten. Lho niki malah mboten. Nek saged ngoten. Nek saged ngoten niku pun mlebu min jumlatil auliya. Misalnya sholat malam pengen menyendiri dadak ana wong, kula gedun, lho konangan. Kayak ngoten lho. Saged ngoten niku. Nggih monggo kita latih apa saja. Dan amalan itu kan saja. Saat teman kan buatan di lisan dan perbuatan saja. Amalan dalam hati. Ketika kita ngono sekolahan, hati ini tetap dikir. Nanti Gusti Allah tok sing pirsa. Monggo, mari kita semua memperbanyak hal-hal amalan yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Seperti puasa itu loh. Yang tahu hanya Allah dan kita. Mangan itu mboten tandane poso, mangan itu tandane mboten poso, gitu. Tandane poso enggak ada yang tahu. Hanya kita dan Gusti Allah. Mari kita perbanyak amalan untuk saya juga. Niki karya batin. Mutabatila jungkung ibadah
Contohnya jungkung ibadah. Tandanya tiang sing dikasih Gusti Allah niku nggih mudah-mudahan kita bisa semua nggih. Waktu istimewa sebelum subuh itu jangan sampai tidak digunakan untuk sholat. Benjing laporan temuni Gusti Allah itu pertama hakikatnya tugas manusia nggih sujud temuni Gusti Allah. Sujud paling istimewa niku sadurunge subuh, tapi sing sambung jamaah subuh. Salat lel tapi jamaah subuh garing. Wis kena matahari niku walak-walik niku. Pun kanten setunggal nggih, wa haqiqatun lan iku aran hakikah liusulihi utawi tumekane salik sampai tiang sing berjalan menuju menjalani thariqah itu loh. Lil maksudi maring tujuane. Apa itu tujuan? Jadi yang dimaksud hakikat itu tercapainya tujuan orang yang sedang menjalani thariqat. Lah terus apa tujuannya? Wa musyahadun lan nggon ningaline nurul tajalli ing nur kang pertila bil jila kali kabuka kang sempurna. Mengetahui, merasakan, bisa melihat atau merasakan nurnya tajalli, nurnya Allah, nur yang diberikan Gusti Allah. Nah, ini kira sulit mendefinisikan eksplisit. Sebab sing ngraosaken ngeten iki nggih sing pun dadi wali. Kula panjenengan sedaya nggih insyaallah nggih pun dadi wali niku, tapi kadang-kadang toh jelas dados wali niku napa nggih. Nek kalau kita menurut pandangan kula nggih, kula maca-maca niku, kalau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah itu akhirnya kita wali. Contohnya buka puasa, kita wali jelas itu. Kalau puasanya betul loh, kan nikmat itu buka puasa itu. Orang kalau tidak udah puasa ngerasa makan bareng maghrib ini wah hambar nih. Kita pengen bareng wong buka tok beda dengan rasa bukanya. Nah, hakikatnya merasa sampai itu setelah begituan itu. Dan itu bertahap, antara level-level itu. Semakin keseharian kita merasakan nikmat taqarrub, nikmat ta'alluq, nempel kali Gusti Allah, itulah maksud yang tercapai. Ngoten. Dados runutan syariat, thariqah, hakikah itu ngoten. Hakikat itu yang levelnya paling tinggi nggih Kanjeng Nabi. Pun. Man ra'a durron wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.